Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bu Surgeo, tempat belajar geografi dan sejarah Indonesia secara menyenangkan. Selamat datang di media pembelajaran geografi kelas 10. Simak videonya sampai selesai ya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang konsep geografi. Dalam mengkaji peristiwa dalam suatu ruang, geografi selalu menggunakan konsep. Menurut Nursin Sumartmadja, konsep geografi itu adalah pola abstrak yang berkaitan dengan gejala-gejala nyata tentang geografi. Sementara itu, menurut Ikatan Geografi Indonesia atau IGI merumuskan 10 konsep geografi. Nah, apa sajakah konsep geografi itu? Pertama ada konsep lokasi, kedua ada konsep jarak, ketiga konsep keterjangkauan, keempat ada konsep pola, kelima, konsep morfologi. 6. Konsep aglomerasi. 7. Konsep interaksi dan interdependensi. 8. Konsep nilai kegunaan. 9. Konsep diferensiasi area. Dan ke-10, konsep keterkaitan keruangan. Nah, untuk itu akan kita bahas satu persatu konsep geografi. Simak videonya sampai selesai ya. Konsep lokasi. Konsep geografi yang mengacu pada kedudukan suatu objek di permukaan bumi. Konsep ini adalah konsep utama dalam menjawab pertanyaan di mana. Di mana tempat tinggal Anda? Konsep lokasi terbagi menjadi dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Nah, lokasi absolut itu adalah lokasi yang tetap terhadap letak astronomis, sedangkan lokasi relatif kepada lokasi yang dipengaruhi oleh letak geografis. Contoh lokasi absolut. Berdasarkan letak astronomis, Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Sementara itu, letak relatif Indonesia berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Jadi dapat kita simpulkan, konsep lokasi adalah konsep yang mengacu pada kedudukan suatu objek di permukaan bumi. Konsep jarak. Konsep geografi yang mengacu pada ruang yang terdapat di antara dua objek. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk tiba di wilayah tempat tinggal Anda? Dari daerah satu ke daerah yang lain. Kemudian konsep jarak ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu jarak absolut dan jarak relatif. Jarak absolut adalah jarak yang diukur dalam satuan panjang atau kilometer. Sedangkan jarak relatif, jarak yang dinyatakan dalam satuan waktu dengan pertimbangan kemudahan transportasi. Contoh jarak absolut.
jarak antara kota Jakarta dan kota Bandung adalah 156 km. Sementara itu, jarak relatif antara kota Jakarta dan kota Bandung apabila ditempuh menggunakan kendaraan bermotor roda 4 sekitar 3 jam 30 menit. Sehingga dari contoh tadi dapat kita simpulkan konsep jarak adalah ruang yang terdapat di antara dua objek di permukaan bumi. Konsep keterjangkauan. Konsep ini mengacu pada kemudahan untuk mencapai suatu objek yang dipengaruhi oleh kondisi geografis suatu wilayah. Bagaimana menuju wilayah tempat tinggal Anda? Bisa menggunakan kereta, bisa menggunakan kendaraan roda 4, bisa juga menggunakan kendaraan roda 2, atau menggunakan pesawat terbang. Contoh konsep keterjangkauan. Dari Jakarta, kita lebih mudah menjangkau Kota Padang daripada Kepulauan Mentawai menggunakan pesawat terbang. Sehingga dapat kita simpulkan, konsep keterjangkauan itu kemudahan untuk mencapai suatu objek di permukaan bumi. Konsep morfologi. Konsep geografi ini menjelaskan tentang bentuk-bentuk muka bumi akibat proses alam atau tindakan manusia. Apakah terdapat pegunungan di sekitar wilayah tempat tinggal Anda? Konsep morfologi memudahkan untuk mengetahui potensi suatu lahan. Contohnya, jangan membangun rumah di daerah cekungan karena dapat mengakibatkan banjir pada musim hujan. Jadi dapat kita simpulkan, konsep morfologi itu adalah bentuk-bentuk permukaan bumi sebagai proses alam dan aktivitas manusia. Konsep interaksi dan interdependensi. Konsep ini berkaitan dengan hubungan timbal balik atau saling ketergantungan antar wilayah di permukaan bumi. Contohnya, interaksi antara desa dengan kota atau kota dengan desa. Contoh konsep interaksi dan interdependensi. Hubungan ketergantungan antara desa dan kota. Warga kota membutuhkan bahan makanan dari desa, sedangkan warga desa membutuhkan teknologi dari kota. Nah, itu dapat kita simpulkan konsep interaksi dan interdependensi itu merupakan suatu hubungan timbal balik dan saling ketergantungan antar wilayah di permukaan bumi. Konsep keterkaitan keruangan. Konsep ini menunjukkan tingkat hubungan antar wilayah di permukaan bumi. Hal ini dapat mendorong terjadinya hubungan sebab akibat. Contohnya, kerusakan lingkungan di wilayah hulu sungai karena pembangunan yang terjadi di daerah hulu, sehingga menyebabkan banjir di wilayah hilir sungai. Konsep pola. Konsep ini mengacu pada susunan atau penyebaran fenomena pada ruang muka bumi. Apa bentuk pola pemukiman di sekitar tempat tinggal Anda?
Contohnya, pola pemukiman penduduk di wilayah pesisir memanjang mengikuti garis pantai. Konsep aglomerasi. Konsep aglomerasi mengacu pada kecenderungan pengelompokan fenomena atau objek pada suatu wilayah, di mana pusat kegiatan bisnis di wilayah tempat tinggal Anda. Contohnya, pemukiman di desa cenderung berkelompok pada wilayah yang subur. Konsep nilai kegunaan. Konsep ini mengacu pada kelebihan yang dimiliki suatu tempat atau wilayah tertentu dan memiliki nilai kegunaan yang berbeda berdasarkan fungsinya. Apakah fungsi wilayah tempat tinggal Anda? Contohnya, wilayah yang memiliki pemandangan yang indah cocok sebagai daerah wisata. Contohnya, Candi Borobudur dimanfaatkan sebagai tempat wisata atau tempat rekreasi oleh masyarakat setempat. Konsep diferensiasi area. Konsep geografi ini mengacu pada keunikan atau karakteristik yang khas dari suatu wilayah. Contohnya, penduduk di daerah pantai umumnya berprofesi sebagai nelayan. Nah, itu tadi penjelasan tentang konsep dasar geografi. Nah, untuk biar lebih gampang memahaminya, kita bisa menggunakan jembatan keledai yang dapat digunakan untuk mengingat konsep dasar geografi, yaitu jaket Mr. Polo agak gudiken. Jarak, ket keterjangkauan, Mr. morfologi, pola, lokasi, aglomerasi, nilai guna atau kegunaan, diferensiasi area, interdependensi, keterkaitan keruangan. Nah, itu 10 konsep dasar geografi. Untuk pembelajaran hari ini kita akhiri dulu sampai di sini ya. See you next time.